Malam di Panakukang, Makassar, terasa lebih panas dari biasanya ketika Rifki, seorang pemuda berusia 27 tahun, menenteng kunci tua dari tangan seorang calo properti. Ruko 2 lantai itu tampak biasa dari luar cat. Dindingnya memudar, jendela bagian atas berdebu, dan papan nama bertuliskan pakaian bekas Jepang asli. Sudah hampir copot, tapi bagi Rifki, harga murahnya terlalu menggoda untuk ditolak. Calo yang memberinya kunci sempat berpesan singkat, kalau sudah maghrib, jangan di situ sendirian. Nak, ruko itu dulu punya orang yang mati gantung diri di lantai 2. Rifki hanya tertawa kaku. Ia sudah terbiasa mendengar cerita semacam itu. Ia baru pindah dari Goa ke Makassar dan bertekad memulai usaha sendiri. Pakaian bekas impor cakar, istilah orang setempat adalah bisnis yang sedang naik daun di Panakukang. Ia tak peduli asal-usul rukonya. Yang penting, bisa mulai dagang. Begitu masuk, aroma pengap langsung menyeruak. Bau kain lembab, debu dan sesuatu yang agak. Ia menyalakan lampu neon yang berkelap-kelip, seperti tak ikhlas menyala. Lantai keramik penuh debu dan bekas kaki tikus. Di pojok ruangan, masih ada manekin rusak tanpa kepala, berdiri kaku menatap pintu masuk. Di dinding belakang, terpajang cermin besar yang setengah retak. Tulisan spidol hitam di atasnya masih terbaca samar. Barangmu akan laku kalau kau tahu cara menukarnya. Rifki sempat merinding, tapi menepis perasaan itu. Mungkin bekas tulisan promosi aneh, gumamnya. Ia langsung sibuk bersih-bersih. Beberapa hari kemudian, ruko itu resmi dibuka. Nama barunya, Rifki Thrift Panakukang. Anehnya, tanpa promosi apapun, pembeli langsung berdatangan. Kaos, jaket, celana, semua laris secepat diunggah ke TikTok. Bahkan sebelum Rifki sempat menata ulang rak, barang sudah diborong. Yang membuatnya bingung, stok itu tak pernah habis. Padahal, ia tidak pernah restock dari supplier. Setiap pagi, ia hanya membuka pintu dan mendapati tumpukan baju baru muncul di dalam karung. Ada label bertuliskan merek asing, seperti Uniqlo atau Champion. Bahkan ada yang masih berbau parfum. Rezeki anak soleh, ucapnya sambil tertawa kecil. Tapi di balik tawa itu, ada rasa aneh yang menggelayut di dada. Malam ketiga, Rifki lembur sendirian. Ia sedang menghitung hasil penjualan di meja kasir, ketika bau anyir itu muncul lagi lebih tajam dari sebelumnya. Ia menoleh ke arah karung pakaian di belakang. Lampu ruko tiba-tiba meredup, lalu mati. Gelap. Dari dalam tumpukan baju, terdengar suara seperti helaan napas berat. Hahaha, kau jual lagi, ya? Rifki langsung menegakkan tubuhnya. Ia mengira hanya angin, tapi bau busuk semakin kuat, seperti darah lama yang mengering. Ia menyalakan senter ponsel dan mengarahkannya ke karung. Salah satu karung tampak terbuka sedikit. Ia menunduk, menarik ujungnya perlahan. Baju-baju itu seperti bergerak sendiri, menyingkap sesuatu di bawahnya. Sebuah kain kafan kotor, penuh bercak tanah. Dari sela lipatan kain itu, terlihat tangan membiru, kaku, mencengkeram label. Harga bertuliskan Rp15.000, asli Jepang. Rifki menjatuhkan senter. Ia tersentak mundur, napasnya tersengal. Tapi begitu ia menatap lagi, tangan itu sudah hilang. Hanya ada baju-baju biasa yang berantakan. Keesokan harinya, pelanggan mulai berdatangan seperti biasa. Namun kali ini, seorang ibu parubaya yang sedang memilih jaket tiba-tiba memanggil Rifki dengan wajah pucat. Nak, ini kenapa di labelnya ada nama orang? Rifki menatap jaket itu. Di balik label harga, tertulis dengan spidol merah, Nur Aisyah, meninggal 2022. Rifki diam. Tulisan itu seolah baru ditulis. Ibu itu buru-buru pergi tanpa jadi membeli. 1 jam kemudian, pelanggan lain menemukan hal serupa di baju lain. Nama, tahun, bahkan penyebab kematian. Abdul Rahman, gantung diri. Rani, tenggelam di pantai Losari. Rifki mulai panik. Ia mencoba merobek label-label itu. Tapi, setiap kali dibuang, besoknya muncul lagi di tempat semula. Malam itu, Rifki memutuskan tidur di lantai 2, mencoba menenangkan diri. Tapi ia terbangun di tengah malam, karena mendengar suara langkah berat di bawah. Langkah itu berirama pelan,
tapi mantap. Seperti seseorang sedang memeriksa barang jualan. Berapa ini? Nat, diskon kah? Suara itu bergema, tapi terdengar seperti berasal dari tenggorokannya sendiri. Dengan gemetar, Rifki mengintip dari tangga. Ia melihat bayangan seseorang berdiri di depan meja kasir. Seseorang dengan kain kafan lusuh, wajahnya tertutup rapat. Tapi dari bentuk tubuh dan posturnya itu dirinya sendiri. Pocong itu menatap ke arah cermin retak di belakang kasir. Dan dalam pantulan kaca, Rifki melihat dua dirinya. Satu hidup di tangga, satu mati di bawah. Pocong itu perlahan membuka lilitan kafannya. Dari balik kain putih itu muncul wajah Rifki. Pucat, matanya membiru. Kau sudah menukar nyawa mereka dengan rezekimu. Sekarang, giliranmu. Cermin besar di dinding tiba-tiba bergetar. Lalu, retak sempurna. Dari balik retakan itu muncul kareng-kareng baju yang menggantung di udara. Meneteskan darah segar, seperti baru saja diangkat dari kubur Rifki menjerit. Tapi suara itu tak keluar. Tubuhnya kaku, pandangannya gelap. Di luar, orang-orang masih lewat di depan ruko itu tanpa tahu apa yang terjadi di dalam. Esok harinya, warga Panakukang menemukan ruko itu terbuka lebar. Semua pakaian lenyap. Hanya tersisa cermin retak dan bau anyir yang menusuk. Polisi menyegel tempat itu. Tapi sejak malam berikutnya, setiap lewat di depan ruko itu, orang-orang bersumpah mendengar suara dari dalam. Kaos ini masih bagus kak, ambil 2, gratis 1. Murah, dari Jepang, asli. Dan jika seseorang berani menatap cermin di dinding belakang itu lewat jendela, mereka akan melihat seorang pocong dengan wajah Rifki, duduk di meja kasir, menunggu pelanggan baru. Setelah ruko disegel, Panakukang seperti kehilangan satu titik kehidupan kecilnya. Siang hari orang-orang berlalu sambil melirik papan pengumuman garis polisi dan stiker besar bertuliskan ditutup sementara penyidikan. Tapi malam-malam berbeda. Malam menjadi waktu ruko itu hidup. Meski tak terlihat, warga yang tinggal di deretan ruko masih ingat benar. Suara tawar-menawar itu tak pernah berhenti. Mulai dari pedagang kaki lima sampai tukang ojek di depan minimarket, mereka bergantian memberi kesaksian yang serupa. Suaranya lembut, tergulung seperti kain, penuh janji murah, 2 dapat 1. Ambil semua, cuma 100.000. Atau pelan, seperti berkata pada telinga sendiri, ambil saja murah, rezeki tak pernah salah alamat. Suatu malam, seorang pemuda bernama Dani, tetangga sebelah, yang sering nongkrong di warung kopi dekat ruko, tak tahan. Rasa penasaran menggerogoti. Ia datang membawa senter, kunci plester, dan niat iseng, ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Beberapa pemuda lain mengikutinya, setengah tertawa, setengah takut. Di depan pintu yang disegel, senter mereka menari-neri. Angin malam menerpa dan membawa bau anyir tipis yang langsung membuat perut mual. Ketika Dani menempelkan telapak tangannya ke kaca jendela, ia melihat bayangan di dalam. Seseorang duduk di meja kasir. Sosoknya membungkuk, kafan putih bergelombang seperti kain yang basah. Di atas meja, timbunan pakaian tersusun rapi. Di salah satu label tertulis dengan tinta tebal, Dani, meninggal 2025. Dani tertarik mundur beberapa langkah. Ia menjejakkan kaki, lalu menertawakan dirinya sendiri. Itu pasti lelucon. Teman-temannya juga menyoraki. Mereka memutuskan untuk memasukkan tangan melalui lubang kecil di bawah pintu untuk meraih label itu. Tawa mereka masih terasa, namun di dalam dada tiap orang ada celah takut yang tak tampak. Tangan Dani meraih label. Kertas itu terasa dingin, seperti diambil dari lemari es. Ia membaca nama dan tahun. Napasnya tertahan. Mereka menempelkan senter dari balik kaca agar dapat membaca lebih jelas. Tiba-tiba, seluruh ruangan seakan terhisap ke dalam suara. Suara tawar-menawar, lebih jelas, lebih dekat. Seperti orang yang benar-benar berdiri di sebelah telinga mereka. Ambil, semua ada, tinggal pilih. Harga murah, asal berani bayar. Doni menjerit, tapi mulutnya seperti tertutup lem. Ia melihat ke arah meja kasir, melihat pocong yang menoleh perlahan. Dalam lilitan kafannya, terlihat wajah yang bukan milik seorang yang telah lama mati, melainkan wajah yang akan dikenalnya.
Betul, wajahnya sendiri, pucat, dan mata yang sudah tidak bernyawa. Salah seorang teman berhasil menarik Dani mundur. Mereka kabur tergopoh, bergeletak di jalan beraspal, napas terengah-engah. Di antara tawa cemas dan pelukan, mereka berjanji tak akan berkata apa-apa. Namun 2 hari kemudian, Dani ditemukan menghilang tanpa jejak. Ponselnya dipenuhi foto-foto pakaian, label-label dengan nama orang Makassar yang tak pernah ditemui sebelumnya, dan satu voice note yang hanya berisi sebuah napas panjang, lalu sunyi. Kabar Dani menyebar. Ada yang mengaitkannya ke Ruko, ada yang bilang ia lari, entah kemana karena takut polisi. Pola yang sama mulai muncul di sekitar. Siapapun yang mencoba mengambil sesuatu dari Ruko, entah sekadar mengintip, membawa pulang pakaian yang entah bagaimana bisa terjatuh dari tumpukan, atau bahkan memotret label, akan mengalami berubahnya nasib dalam bentuk kecil yang mengerikan. Pak RT, seorang pria paruh baya dengan suara serak dan keyakinan kuat pada adat setempat, memutuskan bertindak. Ia meminta pendapat Makcik, penjual kue yang konon tahu banyak soal mitos lokal. Makcik itu cerita dengan mata menegang. Ini bukan jualan biasa. Di Makassar, orang tua dulu bilang ada pocong dagang, arwah pedagang yang menukar nyawa untuk dagangan laris. Mereka menukar bagian dari hidupnya, hingga dagangannya jadi berkah. Tapi harga itu tak pernah lunas. Arwah itu masih menawar. Barangnya bukan cuma kain, nak. Barang itu berisi niowa yang tak berbicara. Pak RT mengontak ustaz setempat, menanyakan apakah ada solusi agama yang bisa diaplikasikan. Ustadz itu datang, mengelilingi ruko, membaca doa, menebarkan air suci. Tapi setiap doa yang diucapkan keluar dari mulutnya seperti berubah bentuk. Beberapa kata terpecah menjadi bisik yang jatuh ke lantai seperti serpihan kaca. Pocong di dalam hanya tersenyum, lilitan kafan sedikit mengibaskan abu. Malam itu, seekor kucing tetangga yang biasa tidur di ambang jendela ditemukan tak bernyawa, matanya lebar menatap angkasa. Di saat yang sama, keluarga almarhum pemilik ruko lama mulai mengeluarkan rahasia yang terselubung. Mereka menceritakan bahwa beberapa tahun sebelumnya, toko itu memang laku keras. Sang pemilik dikabarkan membuat perjanjian rahasia setelah usahanya hampir bangkrut. Ada yang menyebut ia sering pulang larut, membawa karung-karung kain yang tidak pernah dibayar, karung yang katanya ditemukan warga sebagai hadiah tak dikenal. Beberapa bulan kemudian, sang pemilik ditemukan tewas gantung di lantai 2. Sejak saat itu, tak ada yang berani membeli ruko itu. Sampai Rifki datang, warga mulai menemukan pola pada label-label di pakaian. Nama-nama, tanggal kematian, bahkan singkat cerita penyebab kematian. Ada yang nama keluarganya sendiri, ada yang nama orang yang baru saja hilang. Ada pula yang nama-nama orang yang belum pernah mereka dengar. Setiap nama yang terbaca di label akan mengundang arwah itu. Semakin sering label itu dibaca oleh orang hidup, semakin jelas suara tower menawar di malam hari. Di satu sisi, bisnis ruko itu tak pernah benar-benar padam. Ada laporan samar dari seorang pemulung yang mengaku menyelinap saat tengah malam. Ia membawa pulang satu jaket lusuh, penuh bau anyir. Keesokan harinya, jaket itu ditemukan lemah di depan rumahnya. Dia tidak sanggup bicara selama 3 hari, hanya menggumam, "Jangan pakai, jangan ambil." Dia menawar lagi. Kengerian memuncak ketika seorang pelanggan tua dari Losari, yang dulu sering berdagang ikan di pantai, berniat memeriksa sendiri. Ia orang yang tak percaya tahayul, selalu berkata, "Uang itu uang, barang itu barang." Ia mengambil satu baju, memasukkannya ke dalam karung seadanya, dan menaruhnya di bawah kursi mobil. Di jalan pulang, ia berhenti tertawa tiba-tiba, matanya kosong. Polisi yang menanyainya hanya menemukan kata-kata aneh dalam lognya. Harga, murah, bayar. 3 hari kemudian, pria itu meninggal dengan posisi duduk menghadap teleponnya. Bibirnya merekah seperti orang yang sedang menawar sesuatu dengan semangat. Pengaruh ruko itu mulai menyerang lebih jauh. Anak kecil yang bermain di depan ruko mengaku mendengar suara yang memanggil namanya, menawarkan boneka gratis. Seorang ibu yang sedang hamil bermimpi sebuah pakaian bayi yang ia ambil tanpa sengaja.
dalam mimpi. Kain itu meremas perutnya sampai ia terbangun dalam pembekuan keringat. Ia melahirkan prematur keesokan harinya. Sementara itu, Rifki yang kini menjadi kata, bukan lagi persoalan terjebak di suatu tempat antara kain dan cermin. Di dalam ruko, ia sadar dirinya tidak sepenuhnya mati, namun juga tidak dapat menggerakkan tubuhnya bebas. Ia melihat perputaran malam dari balik kaca. Setiap kali ada yang menawar, ia mendengar doa tafsiran. Suara-suara manusia memohon murah, arwah menawar lebih mahal. Rifki berusaha berteriak memohon ampun, memohon pada pocong yang duduk dengan tenang di kursi kasir. Namun yang keluar dari mulutnya hanya bunyi seperti kertas yang diremas di sebuah momen yang jarang. Ketika pintu ruko terbuka sedikit, entah oleh siapa, Rifki berhasil menempelkan tangan pucatnya pada salah satu pakaian. Ia merasakan kehidupan dari sapuan kain. Bau laut, bau minyak wangi, se-se-se, napas manusia. Ia mencoba menulis sesuatu di label dengan kuku panjangnya yang mulai menghitam. Kata yang ia torehkan samar, tukar. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan, gelap menelan lagi. Di luar, ritual, doa, dan usaha manusia bertabrakan dengan sesuatu yang lebih tua daripada semua agama dan adat di sana. Kesepakatan yang dibuat oleh putus asa. Arwah pocong itu bukan sekadar entitas jahat. Ia adalah hasil tawar-menawar yang sangat manusiawi, keinginan untuk hidup, untuk rezeki, hingga menukar bagian dari diri sendiri. Kini, ia bekerja mekanis, menukar nama untuk nama, menjajakan nyawa sepotong demi sepotong, menjadikan barang dagangan sebagai surat perjanjian suram. Bab ini diakhiri dengan satu kejadian yang menambah ketegangan. Pada suatu tengah malam hujan rintik, seorang perempuan muda yang bekerja di kantor administrasi kota, Sinta, yang belum pernah terlibat apapun, datang ke depan ruko untuk mengambil berkas yang tercecer. Ia melewati pagar, menoleh pada jendela. Di balik kaca ia melihat Rifki, wajahnya pucat, matanya memohon melambai samar. Di tangan Rifki ada sebuah label baru. Tulisan di sana masih basah. Tinta segar yang berisi nama, Sinta. Bayar harga besok. Sinta tersenyum sinis, menganggap itu bercanda. Namun, saat ia melangkah pergi, ia merasakan ada sesuatu menyelinap ke dalam tasnya, bukan benda padat, melainkan dingin yang merekat di kulit. Malam itu, ketika Sinta pulang, ada satu label kecil yang tergantung di resleting tasnya. Ia membukanya perlahan. Di situ tertulis, "Terima kasih telah memilih. Jangan lupa bayar." Dan jauh di dalam, di balik kaca yang retak, si pocong menata ulang tumpukan pakaian siap, menawar kembali kepada pembeli yang tak pernah tahu berapa harga yang harus dibayar. Sudah hampir 2 minggu sejak ruko pakaian di Panakukang disegel, tapi ketenangan tak pernah bener-bener kembali. Orang-orang mulai terbiasa dengan bau anyir samar yang keluar setiap malam dari celah pintu besi. Ada juga yang mengatakan kalau lewat di depan ruko setelah jam 12 malam, bayangan di balik jendela terlihat sedang melipat baju. Tapi tidak pernah ada manusia di sana. Sinta, perempuan muda yang malam itu melihat bayangan Rifki, tidak bisa tidur sejak kejadian itu. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara pelan dari dalam tasnya, seolah ada yang sedang berbisik di antara kain. "Sudah kau bayar, Sinta?" Ia mencoba mengabaikan, bahkan membuang label yang tergantung di tasnya ke tempat sampah. Tapi esok paginya, label itu kembali muncul di tas dengan tulisan baru yang lebih tebal. Waktu hampir habis. Wajahnya mulai pucat. Ia tidak makan, tidak bicara banyak, bahkan mulai mencium bau anyir yang sama seperti di ruko, padahal ia sudah berjarak lebih dari 1 kilometer dari tempat itu. Teman sekantornya mulai resah. Mereka mengira Sinta stres karena kerjaan, tapi matanya berubah, pandangannya sering kosong, menatap lurus ke arah jendela, seperti sedang melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Sementara itu, di sisi lain kota, Pak RT dan Ustadz Rahim masih mencari cara untuk menenangkan warga. Sejak kabar Dani hilang dan Sinta mulai aneh, orang-orang menolak lewat di depan ruko itu. Bahkan pedagang asongan yang biasa mangkal pun pindah ke blok lain. Ustadz Rahim memutuskan untuk memanggil seorang bisu tua dari daerah Maros bernama Puang Daeng Rama. Bisu bukan sembarang orang.
Dalam kepercayaan Lama Bugis Makassar, mereka dipercaya sebagai penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia roh. Ketika Puang Daeng datang, suasana malam terasa berat, angin berhenti berhembus, dan langit seolah merunduk. Ia membawa sesajen sederhana, kemenyan, minyak kelapa, bunga kenanga, dan sepotong kain kafan baru. Begitu ia berdiri di depan ruko, ia berkata pelan, "Tempat ini bukan kotor, tempat ini sakit." Yang berdagang di sini menukar dirinya sendiri, tapi lupa membayar dengan benar. Ia menempelkan telapak tangannya ke pintu besi yang disegel polisi. Pintu itu bergetar, lalu dari dalam terdengar bunyi kain diseret di lantai. "Masih ada yang hidup di dalam," gumam Puang Daeng dengan nada datar, "tapi bukan dalam bentuk manusia." Ritual dimulai. Beberapa warga berkumpul diam-diam, hanya diterangi lampu minyak. Puang Daeng mulai membakar kemenyan dan mengikat sehelai kain putih di depan pintu. Suaranya berubah seperti ada dua nada berbicara sekaligus dari mulutnya. Ia menanyai sesuatu di udara, dan udara itu menjawab dengan bau darah yang makin pekat. "Siapa kau yang berdagang di sini?" tanya Puang Daeng. Suara dari dalam menjawab pelan, seperti diucapkan dari balik dada sendiri. "Aku yang ditipu, aku yang menukar nyawa untuk laku, aku yang kini menagih. Karena aku lapar." Bunga kenanga tiba-tiba mengering di tempat. Api dari kemenyan menari liar, membentuk bayangan sosok pocong yang berdiri di balik kaca jendela. Kain kafan yang dibawa Puang Daeng bergoyang sendiri, seolah sedang dihembus napas seseorang dari dalam ruko. Puang Daeng memejamkan mata. "Kau bukan setan biasa," katanya pelan. "Kau pocong dagang, arwah yang menukar hidup untuk dagangan." Suaranya semakin berat. "Tapi yang sekarang kau bawa bukan cuma barang, kau bawa nama-nama orang hidup. Kau curi nyawa dari mereka yang memandangmu." Saat itu juga, pintu ruko bergetar keras. Salah satu gembok terlepas, meluncur ke tanah. Dari celah bawah pintu, mengalir cairan hitam pekat seperti tinta, berbau anyir dan amis, seperti darah basi. Beberapa warga yang menonton mundur ketakutan. Sebagian bahkan pingsan. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba Sinta datang. Wajahnya pucat, matanya cekung, rambutnya berantakan, seperti tak tidur berhari-hari. Ia berjalan tanpa alas kaki, memeluk tasnya erat-erat. Begitu melihat Puang Daeng, ia berbisik. Dia bilang, "Aku harus kembali." Bawa tumbalnya. Puang Daeng mendekat pelan. "Siapa yang bilang begitu, nak?" Sinta menatap lurus ke pintu besi. Matanya tak berkedip. Rifki, semua yang hadir terdiam. Puang Daeng tahu, itu bukan Rifki yang berbicara. Itu suara yang menggunakan tubuh Rifki sebagai cermin. Tanpa aba-aba, Sinta membuka tasnya. Dari dalamnya, keluarlah baju bayi berwarna putih, masih terlipat rapi, tapi berlumur bercak merah. Di leher baju itu tergantung label bertuliskan, "Tumbal terakhir." Kain itu tiba-tiba hidup bergetar, lalu terbang melilit tangan Sinta. Ia menjerit, tubuhnya terseret mendekati pintu. Puang Daeng menancapkan tongkat kayu ke tanah, membaca mantra cepat, dan kain kafan yang dibawanya tadi menyalakan cahaya redup kekuningan. Pintu ruko bergetar makin keras, hingga salah satu engselnya patah. Dari dalam, muncul tangan pucat membiru yang mencengkeram tepi pintu. Bukan satu, tapi banyak tangan, semua mengenakan kain kafan lusuh. Semua berusaha keluar bersamaan. Suara mereka menyatu seperti geraman yang mengerikan. "Kami belum dibayar. Kau menjual kami, Rifki. Kau menipu kesepakatan." Udara di sekitar menjadi berat. Bau tanah kubur bercampur dengan wangi parfum bekas, membuat semua orang mual. Puang Daeng menutup matanya, lalu mengangkat kain kafan putih barunya. "Kembalilah ke asalmu sebelum dunia ini menolakmu." Tapi dari dalam, satu suara menjawab keras. Suara Rifki sendiri bergetar, penuh amarah dan tangis. "Aku hanya ingin daganganku laku. Aku hanya ingin hidup." Kain kafan putih di tangan Puang Daeng langsung terbakar tanpa api, menyisakan abu yang melayang ke udara seperti debu pakaian. Puang Daeng tersungkur, darah keluar dari hidungnya. Ia menatap ke arah warga dan berteriak dengan sisa tenaga,
Jangan ada yang menatap ke dalam. Tutup matamu. Tapi sudah terlambat. Sinta, yang masih terikat kain hidup, sempat menatap ke arah pintu yang kini terbuka sedikit. Dalam kegelapan itu, ia melihat pasar besar ribuan pakaian menggantung. Dan di antara tumpukan itu, manusia-manusia berdiri kaku, menatap kosong dengan label harga di dadanya. Di meja cashier, Rifki duduk dalam bentuk pocong, mengatur uang kertas yang semuanya terbuat dari kulit manusia. Setelah kejadian malam itu, warga Panakukang menemukan Puang Daeng pingsan di depan ruko. Tubuhnya lemas, matanya menatap kosong ke langit. Ruko itu benar-benar tertutup, bukan hanya disegel polisi, tapi juga disemen dan diberi pagar baru oleh pemerintah. Namun, mereka tahu itu tidak benar-benar menutup segalanya, karena setiap kali hujan turun di malam hari, air yang mengalir ke got depan ruko masih membawa potongan kain basah dengan label kecil yang tertulis satu kalimat yang sama. Harga belum lunas, dan di antara deru hujan masih terdengar samar suara yang menawarkan barang dengan nada lembut namun menusuk telinga. Baju bekas Jepang, murah, murah, ambil saja, bayar nanti. Setelah malam penuh teror itu, pemerintah kota Makassar turun tangan. Ruko pakaian bekas di Panakukang kini menjadi lokasi yang dianggap terkutuk. Polisi, dinas kota, bahkan petugas pemadam datang dengan alat berat untuk menghancurkan bangunan itu sepenuhnya. Namun warga yang menyaksikan dari jauh tahu, mereka tidak sedang menghancurkan sebuah bangunan. Mereka sedang menggali luka lama yang tak seharusnya dibuka lagi. Pagi itu, ketika alat berat pertama kali menghantam dinding ruko, suara dentumannya menggema panjang, disusul bunyi seperti jeritan 100 orang dari dalam tanah. Operator ekskavator langsung mematikan mesin dan turun dengan wajah pucat. Dari reruntuhan dinding, keluar asap putih yang berbau busuk, seperti kain basah yang direndam darah. Petugas berusaha menutup hidung, tapi satu hal membuat mereka membeku. Di antara debu dan puing, muncul tumpukan baju bekas yang seolah tidak terbakar, tidak robek, tetap rapi dan baru, padahal seluruh bangunan sudah hancur. Dan di setiap baju itu tertulis label yang sama, laku terus, bayar. Belakangan, salah satu petugas bernama Andi mengambil sepotong jaket untuk diperiksa, tapi begitu ia menyentuhnya, jaket itu terasa hangat, seperti dipakai seseorang baru saja. Ia mengangkat label di dalamnya, dan matanya langsung melebar. Di sana tertulis namanya sendiri, lengkap dengan tanggal hari itu. Andi terdiam, tubuhnya kaku. Tak lama kemudian, darah menetes dari hidungnya. Ia terjatuh, kejang, lalu diam dengan mata terbuka. Tubuhnya membiru hanya dalam hitungan detik. Kejadian itu membuat semua orang mundur. Pemerintah langsung memutuskan untuk tidak melanjutkan pembongkaran manual. Sebagai gantinya, mereka merencanakan pengecoran penuh, menimbun seluruh bangunan hingga menjadi datar, lalu menjadikannya lahan parkir. Tapi malam sebelum pengecoran dilakukan, sesuatu terjadi. Petugas keamanan yang berjaga malam itu, Bahar, mendengar suara aneh dari dalam lubang galian. Bukan suara mesin, bukan pula angin, melainkan suara orang berjualan. Selena import 100.000 saja. Kaos asli luar negeri. Murah, murah, murah. Suara itu bergema dari dalam tanah, diiringi bunyi langkah dan kain digeser. Bahar, yang penasaran, menyorotkan senter ke dalam lubang bekas pondasi ruko. Sorot cahaya itu menembus tanah yang lembab dan menunjukkan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada tangga batu menurun ke bawah, tak pernah terlihat sebelumnya. Dan dari bawah tangga itu, samar-samar tampak cahaya kuning, seperti dari lampu toko. Bahar mencoba memanggil teman jaga lainnya, tapi tidak ada jawaban. Ia menelan ludah dan perlahan menuruni tangga itu, membawa senter yang mulai redup. Begitu kakinya menginjak tanah di bawah, udara berubah. Tidak ada debu, tidak ada panas, tapi hawa pengap, seperti dalam ruang tertutup lama. Dan di hadapannya terbentang sebuah pasar. Ratusan kios berjajar, menjual pakaian, sepatu, bahkan barang-barang rumah tangga. Namun,
Semuanya aneh. Setiap kios dijaga oleh sosok berwajah pucat, matanya hitam kelam, dan tubuhnya kaku seperti boneka. Mereka tidak bicara, hanya menggerakkan tangan, menawarkan barang dagangan kepada siapapun yang lewat. Dan setiap pembeli yang datang, semuanya bukan manusia biasa. Ada yang tubuhnya transparan, ada yang jalannya mengambang, ada yang wajahnya tertutup kain kafan. Semua mereka menawar dengan suara yang bergema serempak. Murah, murah, ambil saja, bayar, nanti. Bahar mundur perlahan. Jantungnya berdentum keras. Ia menyorotkan senter ke arah papan besar di tengah pasar. Tulisan di atasnya sudah berkarat, tapi masih terbaca. Pasar bawah Panakukang. Dagangan selalu hidup. Saat itu, sesuatu menyentuh pundaknya. Bahar menoleh dan melihat sosok berpakaian putih lusuh Rifki. Ia tersenyum samar dan berkata pelan, "Akhirnya, ada pengganti." Sebelum Bahar sempat berteriak, kain kafan di tangan Rifki melilit lehernya dan menariknya ke dalam salah satu kios. Senter Bahar jatuh ke tanah, cahayanya berputar-putar hingga mati. Pagi harinya, warga menemukan lubang galian sudah tertutup sempurna dengan tanah yang basah. Seperti baru disiram air. Tidak ada tanda tangga, tidak ada darah, tidak ada apa-apa. Hanya tersisa sepasang sepatu boot petugas di pinggir lokasi masih berdiri tegak, seolah pemiliknya baru saja menghilang begitu saja. Proyek pengecoran tetap dilanjutkan. Truk semen datang, menimbun seluruh area itu hingga tertutup rata. Beberapa minggu kemudian, tempat itu resmi dijadikan parkiran umum. Setiap sore, motor dan mobil datang silih berganti, tanpa tahu apa yang terkubur di bawah ban mereka. Namun warga sekitar mulai menyadari sesuatu yang aneh. Setiap malam Jumat, udara di sekitar parkiran itu terasa lebih lembab, dan bau anyir bercampur parfum bekas kembali tercium. Beberapa sopir ojek online mengaku melihat bayangan orang melipat baju di bawah lampu jalan. Ada pula yang mendengar suara halus dari tanah. Celana 100.000, kaos 30.000, beli. Nah, 2 bulan setelahnya, seorang pekerja bangunan yang tengah menggali saluran air di sisi parkiran menemukan sesuatu yang membuat seluruh proyek dihentikan. Ia menggali tanah selebar 2 meter dan cangkulnya membentur kain putih. Begitu kain itu ditarik, ternyata bukan kain biasa, melainkan karung besar berisi pakaian yang masih lembab dan berbau tanah. Di dalam karung itu ada tumpukan label kecil, masing-masing bertuliskan nama-nama warga Panakukang termasuk beberapa orang yang masih hidup. Salah satu label paling atas bertuliskan Puang Daeng Rama, jatuh tempo 30 Oktober tahun 2025. Pekerja itu segera melapor, tapi malamnya, sebelum tim penyelidik datang, tanah di sekitar lubang itu tiba-tiba amblas. Seluruh peralatan mereka tertelan, menyisakan lubang hitam besar yang mengeluarkan bunyi seperti napas panjang. Esok paginya, lubang itu tertutup lagi, seolah tak pernah ada. Hanya satu hal yang tertinggal di permukaannya. Satu label pakaian berlumur lumpur, bertuliskan, "Harga belum lunas." Kini, setiap malam, orang-orang yang lewat di parkiran itu bersumpah mendengar suara langkah kaki, kain diseret, dan sesekali suara kasir tua yang memencet mesin hitung uang dengan bunyi klik halus. Laku terus. Ya, barang bagus, tinggal bayar nyawa. Dan jika kau berani lewat sana selepas tengah malam, kadang kau bisa melihat kilatan cahaya di bawah aspal, seperti lampu toko di kedalaman tanah yang tak pernah padam. Sebab pasar itu masih buka, hanya saja tak semua pembeli kembali dari sana. Sudah hampir 3 bulan sejak tragedi di ruko pakaian bekas Panakukang itu dikubur rapat-rapat. Media sempat menulisnya sebagai kasus kebakaran dan bunuh diri massal, sebuah alasan klise yang disusun oleh pihak berwenang agar masyarakat tidak panik. Namun seorang jurnalis lokal bernama Rani Halim merasa ada yang tidak beres. Ia bekerja untuk situs berita kecil di Makassar bernama Suara Timur. Kantornya di pinggir jalan Petarani, tempat wartawan muda menulis berita lokal sambil menyeruput kopi sachet dan bergosip tentang kasus viral. Suatu sore, saat semua orang membahas politik dan cuaca,
Rani membuka arsip berita lama yang sudah dihapus dari server kota. Di sana, ia menemukan sesuatu. Pemilik ruko pakaian bekas ditemukan gantung diri. Warga mendengar suara mesin kasir berbunyi sendiri semalaman. Berita itu dihapus seminggu setelah dimuat, tapi Rani berhasil memulihkannya dari cache data. Dan yang lebih mengejutkan, setiap nama yang muncul dalam berita itu pemilik lama, pekerja, bahkan saksi semuanya sudah meninggal. Rani mulai menelusuri lokasi parkiran baru itu. Dari luar, tidak ada yang aneh. Hanya lahan semen lebar dengan garis-garis putih, beberapa motor dan mobil terparkir rapi, dan seorang juru parkir tua bernama Puang Daeng Rama. Tapi Rani menyadari satu hal aneh. Di dekat tiang lampu, ada bau anyir samar yang tidak seharusnya ada di tempat terbuka. "Puang?" tanya Rani sambil menyalakan perekam suaranya. "Betul, ini dulunya ruko pakaian bekas?" Puang Daeng menatapnya lama. Tatapannya kosong, tapi senyumannya lemah. "Bukan cuma ruko, nak," jawabnya pelan. "Dulu itu pasar dagangan bagus, murah, tapi tidak semua pembeli pulang." Rani tertawa kaku, mengira pria tua itu bercanda. Tapi ketika ia menunduk, ia melihat tangan Puang Daeng kotor oleh tanah hitam lembab, seperti baru menggali sesuatu. Dan di dekat pos parkir, Rani melihat tumpukan label pakaian kecil bertebaran di lantai semen. Salah satunya tertempel di sepatunya. Ia membungkuk dan mengambilnya. Tulisan di label itu membuat jantungnya berhenti sesaat. "Rani Halim, pesanan diterima." Malamnya, di kamar kosnya di daerah Tamalan Rea, Rani mencoba menulis artikelnya. Tapi setiap kali ia mengetik kata ruko Panakukang, listrik di kamarnya berkedip, monitor laptop bergetar, dan huruf-huruf di layar berubah sendiri. "Jangan bongkar dagangan kami." Rani menutup laptopnya cepat-cepat. Ia keluar kamar, menyalakan semua lampu. Tapi ketika ia melihat ke jendela, ada sesuatu yang membuat darahnya membeku di halaman kos. Tergantung baju-baju bekas yang ia beli seminggu lalu dari pasar loak. Semua baju itu kini memiliki label baru, dengan nama-nama orang di sekitarnya, tetangga kamarnya, penjaga kos, bahkan namanya sendiri. Lalu, dari arah kamar mandi, terdengar suara air menetes. Rani mendekat perlahan, dan mencium bau busuk yang familiar. Bau kain basah bercampur darah. Ia membuka pintu, dan lampu di dalam berkedip. Di dinding kamar mandi, ada cap tangan penuh lumpur, menempel seperti baru ditepuk. Don di lantai, sebuah baju tergantung di ember, meneteskan air merah. Di leher baju itu, labelnya berbunyi, "Pokong dagang, stok baru datang." Rani teriak, berlari keluar kamar, tapi pintu kosnya terkunci rapat dari luar. Saat ia menoleh ke jendela, bayangan wajahnya sendiri terlihat di kaca, namun dengan kain kafan menutupi kepala. Keesokan paginya, Rani nekat kembali ke parkiran Panakukang dengan peralatan kamera dan perekam. Ia ingin bukti, ia ingin membongkar semua kebohongan yang disembunyikan pemerintah. Pagi itu, langit mendung, hujan baru saja reda, dan aspal parkiran tampak mengilap seperti kaca basah. Ia menancapkan tripod di pinggir area, mengarahkan kamera ke tengah lahan, lalu mulai merekam. Beberapa menit pertama, tidak ada apa-apa. Tapi, tiba-tiba, mikrofon menangkap suara halus. Jauh di bawah tanah, celana, 50.000, kaos impor, murah, murah. Rani menajamkan telinganya. Suara itu seperti berasal dari dalam tanah. Ia menempelkan telinga ke aspal, dan mendengar dengan jelas, suara banyak orang berbisik, seperti pasar hidup. Lalu kamera di depannya mulai bergetar sendiri. Di layar tampak gelombang bayangan hitam bergerak cepat di bawah permukaan tanah, seperti banyak orang sedang berjalan. Rani mundur beberapa langkah, tapi tiba-tiba tanah di depannya retak kecil, dan dari celah itu, selembar kain putih perlahan muncul ke permukaan. Diikuti ujung jari yang kaku, jari itu menggenggam label pakaian. Kainnya bergetar pelan, seperti seseorang mencoba keluar dari bawah. Rani menjerit dan menjatuhkan kameranya. Tapi tangan itu terus naik, diikuti kepala yang dibungkus kain kafan pocong dengan wajah yang sudah tidak bisa dikenali. Namun, ketika pocong itu menegakkan kepalanya sepenuhnya, Rani melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Wajah itu adalah wajahnya sendiri.
Ia berlari sekuat tenaga keluar area. Namun setiap langkah seolah menembus udara berat. Suara teriakan dan tower manowar dari bawah tanah semakin keras. Bayar, bayar, ganti nama, Rani, Rani. Gilirannya. Begitu ia mencapai pinggir jalan, tiba-tiba suasana hening total. Tidak ada suara mobil, tidak ada orang lewat. Ketika ia menoleh ke belakang, parkiran itu sudah kosong. Tidak ada kamera, tidak ada tanah retak seolah semua kejadian tadi tidak pernah ada. Rani berdiri terpaku, terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru terjadi. Ia memeriksa sakunya perekam suaranya masih ada. Dengan gemetar, ia menekan tombol play. Suara yang keluar bukan hasil wawancara, melainkan suara serak yang berbisik pelan dari jarak sangat dekat. Tulislah, biar dagangan kami tetap hidup. 3 hari kemudian, kantor Suara Timur memuat artikel barunya. Judulnya, Pasar Bawah Tanah Panakukang, Bisnis Arwah yang Tak Pernah Mati. Artikel itu viral. Rani mendapat ribuan komentar, undangan wawancara, dan pujian atas keberaniannya. Namun beberapa pembaca memperhatikan sesuatu yang aneh. Di akhir artikel, ada satu kalimat tambahan yang bukan gaya penulisan Rani. Tulisan itu berbunyi, kami buka setiap malam, bawa nyawa, bukan uang. Saat redaksi mencoba menghubungi Rani, nomor ponselnya sudah tidak aktif. Kosnya kosong, kamarnya terkunci dari dalam, dan di meja ditemukan satu hal aneh, laptopnya masih menyala, dengan tab terbuka ke file teks. Di layar, hanya ada satu baris tulisan yang terus berulang, ribuan kali. Stok baru datang. Nama, Rani Halim Melamitut. Seorang editor yang sedang lembur di kantor Suara Timur bersumpah melihat notifikasi artikel baru muncul otomatis di situs mereka. Judulnya muncul sendiri tanpa input siapapun. Diskon gila di Pasar Panakukang. Semua harus laku. Ia menghapus artikel itu, tapi muncul lagi berkali-kali. Dan setiap kali muncul, nama penulisnya berubah, berganti dengan nama pegawai yang sedang online malam itu. Sampai kini, tidak ada yang berani membuka folder arsip berita Suara Timur bagian Panakukang. Karena setiap kali dibuka, komputer akan menampilkan pesan sama di layar hitam. Barang sudah terjual, nyawa menunggu kiriman. Setelah artikel Rani viral dan ia menghilang tanpa jejak, nama pasar bawah tanah Panakukang mulai beredar seperti cerita hantu di waring-waring kopi dan grup WhatsApp warga Makassar. Awalnya hanya dianggap hoax, namun perlahan kejadian aneh mulai muncul di tempat-tempat lain, terutama di toko-toko pakaian bekas yang baru buka setelah ruko. Panakukang disegel. Di sebuah gang sempit daerah Jalan Todopuli, ada toko baru bernama Murah Jaya Thrift. Pemiliknya, seorang wanita muda bernama Ica, membeli stok pakaian bekas dari pemasok misterius yang mengirim barang dengan truk tengah malam tanpa identitas. Yang aneh, setiap kali stok datang, Ica tidak pernah melihat wajah sopirnya. Selalu saja orang itu mengenakan hoodie besar, menunduk, menyerahkan karung, lalu pergi tanpa bicara. Tapi Ica tidak peduli. Yang penting, semua pakaian itu selalu laku keras. Ia menjual celana import jacket branded, sampai hoodie luar negeri dengan harga miring, dan semuanya terjual habis dalam sehari. Namun, seminggu kemudian, pelanggan mulai mengeluh. Beberapa di antaranya mengaku merasa diawasi saat memakai pakaian yang dibeli dari toko. Ica, ada yang bilang jaketnya terasa hangat seperti habis dipakai orang. Ada pula yang melihat bayangan diri mereka sendiri di kaca toko, tapi bayangan itu tertinggal setengah detik lebih lambat, seperti sedang menatap balik. Dan satu malam, seorang pelanggan bernama Rafli kembali ke toko itu dalam keadaan panik. Ia membawa celana yang dibelinya 2 hari sebelumnya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Mbak, ini barangnya, tolong ambil balik," katanya lirih. "Kenapa, Kak?" "Kak, rusak." "Bukan, tapi setiap malam saya lihat orang tidur di kamar saya pakai celana ini. Wajahnya mirip saya sendiri." Ica tertawa gugup, tapi begitu ia melihat celana itu, tawanya langsung hilang. Di saku dalam, ada label baru yang tidak ada sebelumnya, tertulis nama Rafli bin Yusuf, diikuti tanggal hari itu. Dan di bawahnya, dengan tulisan kecil,
bayar besok malam. Hari-hari berikutnya, kejadian serupa muncul di banyak tempat. Di toko Vintage Choice, di Jalan Perintis, baju-baju bekas mulai bergerak sendiri di gantungan, seperti sedang tertiup angin, meski ruangan tertutup rapat. Pemiliknya, Aco, mendengar suara halus dari gudang belakang setiap tengah malam. Barang baru datang. Buka. Nah, suatu malam, karena tak tahan penasaran, Aco membuka pintu gudang. Di dalamnya tidak ada siapa-siapa, hanya tumpukan karung berisi pakaian impor yang baru datang sore tadi. Tapi di salah satu karung, tampak baju terlipat rapi dengan noda merah di ujung lengan. Ia mendekat dan mencoba membukanya. Tapi begitu karung itu dibuka, ruangan langsung menjadi dingin seperti kulkas. Dari dalam karung, hembusan udara anyir keluar, diikuti suara halus yang berkata, "Giliranku laku." Baju-baju di dalam karung bergerak sendiri, seolah ada tangan yang menariknya dari bawah. Aco menjerit dan berlari keluar. Tapi ketika ia menoleh, karung itu sudah tertutup lagi, seolah tidak pernah dibuka. Keesokan paginya, ia menemukan satu label menempel di lantai dekat pintu. "Aco, laku minggu ini." Kabar mulai menyebar cepat. Warga Makassar yang biasanya ramai belanja pakaian bekas mulai takut datang ke toko-toko thrift. Tapi tetap saja ada orang-orang yang nekat. Salah satunya Tommy, mahasiswa yang suka mencari barang murah di pasar loak. Suatu sore, ia datang ke pasar dekat Panakukang. Di antara kios-kios yang sudah sepi, ia melihat satu kios kecil tanpa nama. Lampunya redup, tapi di dalamnya tergantung pakaian-pakaian yang tampak baru, rapi, dan murah. Di meja kasir, tidak ada orang. Namun di samping mesin kasir, ada papan kecil bertuliskan, "Ambil barang, bayar di lain waktu." Tommy merasa heran, tapi juga tergoda. Ia mengambil satu hoodie hitam bertuliskan, "Foreign Souls," dan meninggalkan uang seadanya di meja. Begitu ia keluar dari kios itu, suara kecil terdengar dari belakang. "Terima kasih, Tommy." Tommy menoleh, tapi kios itu sudah tidak ada. Hanya ada dinding kosong dengan cat terkelupas. Sejak malam itu, Tommy tidak bisa tidur. Ia merasa ada orang yang bernapas di lehernya setiap kali ia mematikan lampu. Suatu kali, ia memeriksa cermin dan melihat bayangannya memakai hoodie hitam itu. Padahal ia sedang bertelanjang dada. Ia membakar hoodie itu di halaman kosnya, tapi setelah api padam, pakaian itu masih utuh, tidak terbakar sedikit pun. Dan di balik hoodie itu, kini muncul tulisan tambahan di bagian belakang. "Barang dibayar dengan jiwa pemakai." 2 hari kemudian, Tommy ditemukan tewas tergantung di kamar kos, memakai hoodie yang sama. Di meja, tertulis pesan yang seolah bukan dari tangannya sendiri, "Diskon gila. Semua harus laku." Berita tentang kejadian-kejadian aneh itu sampai ke Dinas Perdagangan Makassar. Beberapa toko diperiksa, karung pakaian disita, tapi tidak ditemukan apa-apa selain bau busuk samar dan label kecil yang terus bermunculan tanpa henti di setiap kardus. Salah satu petugas, Yusuf, bersumpah melihat label baru muncul di udara dan menempel di lengan temannya. Tulisan di label itu, "Stok ganti, Yusuf." Malam itu juga, Yusuf mengundurkan diri tanpa alasan. Dan 2 minggu kemudian, jasadnya ditemukan di pinggir kanal dengan pakaian bekas yang sama seperti yang disita dari toko-toko itu. Kini, warga Panakukang menyebut fenomena ini sebagai kutukan dagang mati. Mereka percaya bahwa pasar bawah tanah itu tidak lagi terkubur di satu tempat saja, melainkan menyebar seperti jaringan akar, menembus tanah di bawah toko-toko lain di seluruh kota. Siapapun yang menjual atau membeli barang bekas dari jalur gelap itu sebenarnya sedang berdagang dengan roh-roh pedagang mati yang dulu ikut perjanjian pesugihan dengan pocong dagang. Beberapa orang bahkan mulai mendengar siaran misterius di radio lama pada frekuensi 98,6 FM, hanya terdengar di malam hari. Selamat datang di Pasar Bawah Makassar. Semua barang laku asal mau bayar nyawa. Siaran itu tidak memiliki sumber, tapi setiap kali muncul, beberapa toko baru buka keesokan paginya, tanpa ada catatan izin usaha, tanpa nama pemilik, hanya papan bertuliskan, "Barang cepat habis." Dan setiap
Toko itu selalu menjual pakaian dengan bau anyir samar di akhir bulan Oktober. Tepat tanggal 30, tanggal yang tercatat di label terakhir yang ditemukan di lokasi ruko lama. Seluruh listrik di kawasan Panakukang padam total. Beberapa warga mengaku melihat cahaya kuning samar di bawah tanah, seperti lampu toko yang hidup di dunia bawah. Dan dari udara malam yang hening, suara itu kembali terdengar. Murah, murah, ambil saja, bayar nanti, diskon akhir bulan, nyawa setengah harga. Sampai pagi, semua toko pakaian bekas di wilayah itu mendadak tutup. Pintu-pintu terkunci dari dalam, tirai tertutup, dan di gagang pintunya tergantung satu label yang sama, Pasar Pocong, Cabang Makassar. Hujan deras mengguyur kawasan Panakukang sejak sore. Langit seperti menghitam lebih cepat dari biasanya. Angin membawa bau aneh, campuran lumpur, kain lembab, dan darah besi. Tidak ada yang berani keluar rumah malam itu. Bahkan suara kendaraan pun lenyap, digantikan oleh gemuruh petir dan bisikan samar dari arah bekas ruko pakaian bekas yang kini menjadi parkiran. Di bawah tanah tempat itu, sesuatu sedang bergerak. Pukul 11 malam, lampu seluruh Panakukang padam serentak. Jalap Toto, hanya sisa cahaya dari kilat sesekali menampakkan bayangan bangunan yang bergetar halus, seolah tanah di bawahnya hidup. Beberapa warga dari kejauhan melihat sesuatu yang mustahil. Lampu-lampu toko muncul dari dalam tanah, seolah di bawah kota ada pasar lain yang baru saja buka. Dan di udara terdengar suara speaker tua, seperti pengumuman dari pasar lama. Selamat datang, pembeli setia. Malam ini, semua harus laku. Di salah satu rumah kontrakan dekat lokasi itu, Ica, pemilik toko murah Jaya Thrift, tidak bisa tidur. Sejak toko-tokonya ditutup oleh pemerintah, ia hidup gelisah. Tapi, malam ini, ketakutannya berubah menjadi mimpi buruk nyata. Suara ketukan dari depan rumah membuatnya terlonjak. Tok, 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 3 kali. Pelan tapi teratur. Ia membuka jendela sedikit, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun di tanah depan pintu, ada karung kecil tergeletak. Tali karungnya terbuka sedikit, dan dari dalamnya terlihat potongan kain putih kotor. Ica menelan ludah, menunduk, dan membaca tulisan di tag karung itu. Tagihan tertunda Ica. Sebelum ia sempat menutup pintu, karung itu bergerak, pelan tapi pasti. Kain putih dari dalamnya menjulur keluar seperti tangan, menarik diri ke atas, membentuk tubuh panjang berselimut kafan. Suara dari dalam karung berbisik halus, "Daganganmu sudah laku, Mbak. Sekarang bayarannya." Ica menjerit, mencoba menutup pintu, tapi pintu rumahnya tertahan oleh sesuatu dari luar. Kain putih itu kini berdiri tegak, kotor, meneteskan air hitam. Wajahnya dibungkus kain kafan, tapi di balik lilitan itu terdengar napas berat dan suara gigi bergemeretak. "Aku, pocong dagang, kau utang pada pasar kami." Kain kafan dari tubuh makhluk itu menjulur cepat ke leher Ica. Melilitnya erat, suara jeritannya tenggelam dalam suara hujan dan petir. Ketika petir menyambar lagi, tubuh Ica sudah tidak ada. Hanya tersisa pakaian bekas tergantung di gagang pintu, masih meneteskan air. Di saku baju itu, ada label baru bertuliskan, "Laku, Ica 30 10 per 25. Sementara itu, di sisi lain kota, pasar-pasar pakaian bekas yang telah disegel mulai terbuka sendiri. Kunci gembok berkarat pecah seolah dicairkan dari dalam. Lampu neon tua di setiap toko menyala satu persatu, menciptakan pemandangan yang mustahil. Pasar malam tanpa manusia, tapi penuh suara. Murah, murah, ambil saja. Jangan takut, jangan takut. Diskon besar, nyawa, bonusnya. Di dalam toko-toko itu, baju-baju bergerak sendiri. Celana menegakkan diri seperti dipakai tubuh tak kasat mata, jaket melayang, dan gantungan baju berputar perlahan. Dari kejauhan, tampak seperti toko-toko itu dipenuhi pembeli. Padahal, bila didekati, hanya ada bayangan tubuh tanpa wajah yang sedang memilih barang. Dan di meja kasir, setiap mesin hitung uang berdenting serempak. Bukan menghitung uang,
tapi menghitung nama-nama manusia. Di pusat semua kejadian, parkiran bekas ruko Panakukang kini berubah menjadi pusaran cahaya kekuningan yang menembus tanah. Lubang besar muncul di tengah aspal. Dalamnya tak terukur. Dari lubang itu keluar kabut tebal, dan di balik kabut tampak pasar bawah tanah, tempat semua arwah pedagang dan pembeli yang pernah berdagang di dunia ini kini berkumpul di sana. Rifki, pemilik pertama ruko, berdiri di depan kiosnya yang menyala. Di belakangnya, deretan pocong pedagang lain menunggu pembeli baru. Ia tersenyum dingin ketika satu persatu orang hidup berjalan menuruni tangga cahaya itu. Mereka adalah manusia yang selama ini membeli pakaian bekas di kota itu, tak sadar bahwa setiap pakaian membawa nama, dan setiap nama membawa jiwa. Mereka berjalan seperti orang tidur, matanya kosong, wajahnya pucat, menuju kios Rifki. "Selamat datang," kata Rifki dengan suara serak. "Semua barang laku, asalkan kau tahu nyawamu bayarnya." Di atas tanah, hujan berhenti. Tiba-tiba, langit menjadi merah gelap. Orang-orang yang mencoba keluar rumah melihat bayangan pasar bercahaya di bawah aspal. Seolah kota punya dua dunia yang tumpang tindih. Dari udara terdengar suara pengumuman, seperti pengeras suara rusak. Pasar Panakukang resmi buka. Semua pembeli dipersilakan turun. Lalu, satu persatu orang-orang menghilang. Mereka berjalan seperti hipnotis ke arah parkiran. Ada ibu-ibu, anak muda, pedagang, bahkan petugas keamanan. Semua menuju lubang besar itu. Dan setiap kali seseorang melangkah ke bawah, satu label baru muncul di udara, berputar pelan sebelum jatuh ke tanah. "Laku, bayar, stok Peru." Tepat pukul 12 malam, suara lonceng dari arah Masjid Lama di Panakukang berdentang 3 kali. Setelah dentangan terakhir, lubang itu menutup sendiri dengan bunyi berat, seperti pintu baja ditutup dari dalam. Kabut perlahan menghilang. Parkiran itu kini kosong, sepi, dan tenang. Tapi seluruh kawasan Panakukang sunyi total. Ketika pagi datang, warga dari luar daerah yang melintasi kawasan itu menemukan sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Seluruh area Panakukang tampak ditinggalkan. Rumah-rumah terbuka, kendaraan masih menyala, makanan masih di meja, tapi tidak ada satupun orang. Semua hilang. Dan di tengah parkiran, berdiri sebuah papan nama toko baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tulisan di papan itu jelas sekali, dengan cat merah segar, "Pasar Pocong, cabang utama Makassar laku terus, bayar di akhirat." Malamnya, saat berita tentang hilangnya seluruh warga Panakukang disiarkan di televisi, siaran tiba-tiba terganggu oleh gambar aneh. Layar TV bergetar, menampilkan rekaman kabur sebuah pasar bawah tanah. Suara-suara ramai terdengar di balik statis. "Barang baru datang, pilih nak, murah, murah, cuma nyawa gantinya." Di layar terlihat sekilas wajah-wajah. Mereka semua orang Panakukang. Kini berdiri di balik meja kasir, tersenyum dengan mata kosong. Dan di pojok bawah layar muncul tulisan terakhir, "Diskon abadi, semua sudah terjual." Setelah malam itu, kawasan Panakukang resmi dinyatakan zona larangan. Seluruh wilayah dipagari, tapi setiap kali hujan deras turun, orang-orang bersumpah masih bisa mendengar suara pasar dari bawah tanah. Suara tawa, bunyi mesin kasir, dan sesekali suara yang berbisik dari celah aspal. "Ayo nak, beli satu lagi, laku terus sampai mati." Dan bila kau berjalan melewati area itu tengah malam, kadang kau akan melihat satu label kecil tertiup angin menempel di kakimu. Jika kau membacanya dan menemukan namamu sendiri di sana, maka jangan menoleh, jangan sekalipun menatap bayanganmu di kaca etalase terdekat, karena mungkin kau sudah jadi stok berikutnya.